Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di Ayo Belajar PKN. Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan bahas materi PKN kelas 7 Kurikulum Merdeka pada bab 5, menghargai lingkungan dan budaya lokal. Kita lihat dulu peta konsepnya. Pada materi menghargai lingkungan dan budaya lokal, ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu mengenal lingkungan sekitar, menghargai budaya lokal, menghargai makanan tradisional, menghargai produk dan jasa lokal, dan mengembangkan lingkungan dan budaya lokal. Mengenal lingkungan sekitar. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, termasuk manusia yang saling mempengaruhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yaitu 1. Lingkungan fisik, 2. Flora dan fauna, dan 3. Lingkungan sosial. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang tidak bernyawa. Lingkungan fisik dapat mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Lingkungan fisik di Indonesia dapat berupa dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan salah satu ketampakan alam yang banyak dimanfaatkan untuk perkebunan dan tempat peristirahatan. Udara di dataran tinggi sejuk dan segar. Dataran tinggi terletak di ketinggian antara 200 sampai 500 meter. Dataran tinggi yang terkenal di Indonesia diantaranya Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah. Kemudian dataran rendah. Dataran rendah merupakan ketampakan alam daratan, ketinggiannya kurang dari 200 meter. Pada umumnya dataran rendah dimanfaatkan sebagai tempat beraktivitas dan digunakan sebagai pemukiman penduduk. Pantai dan laut. Pantai adalah perbatasan antara daerah daratan dan lautan. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak pantai di wilayahnya. Misalnya, Pantai Parangtritis, Pantai Kuta, Pantai Losari, dan lain-lain. Sungai. Sungai merupakan kekayaan alam yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Misalnya, Sungai Kapuas di Kalimantan sebagai jalur transportasi, Sungai Musi di Sumatera Selatan untuk perdagangan, Sungai Bengawan Solo untuk irigasi. Danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, PLTA. Danau di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Waduk Jatiluhur di Jawa Tengah untuk PLTA, dan Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Kemudian, selanjutnya adalah flora dan fauna. Selain mengenali lingkungan fisik di Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia juga harus mengenal flora dan fauna yang ada di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilestarikan. Flora dan fauna tersebar di berbagai kepulauan di Indonesia. Berikut contoh flora dan fauna di Indonesia yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Flora diantaranya adalah hutan hujan tropis, terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi. Stepa adalah padang rumput yang sangat luas. Hutan bakau atau mangrove adalah hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur. Ada juga bunga rafflesia atau bunga bangkai
adalah bunga yang dikenal memiliki aroma tidak sedap. Kemudian fauna. Fauna tipe asiatis berada di Indonesia bagian barat, yaitu wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh fauna: gajah, monyet, badak, dan lain-lain. Kemudian fauna tipe australis berada di Indonesia bagian timur, Papua, Halmahera, Kepulauan Aru. Contohnya kanguru, beruang, kuskus, landak, dan sebagainya. Flora peralihan dan asli berada di Indonesia bagian tengah, Sulawesi, Maluku, Timor, Nusa Tenggara. Contohnya babi rusa, kuda, sapi, beruang, monyet, banteng, dan sebagainya. Kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah tempat di mana masyarakat saling berinteraksi dan melakukan sesuatu bersama-sama antar sesama maupun dengan lingkungannya. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang di masyarakat. Lingkungan sosial masyarakat antara daerah satu dengan lainnya berbeda-beda. Setiap daerah memiliki lingkungan yang menjadi ciri khas masing-masing. Menghargai budaya lokal. Budaya lokal bisa diartikan sebagai ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungannya. Budaya lokal di Indonesia terbentuk dari nilai-nilai agama, kebiasaan, warisan nenek moyang, atau adat istiadat. Budaya lokal adalah budaya asli suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya lokal mencakup beberapa hal, yaitu situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional, dan permainan tradisional. Situs lokal. Situs merupakan tempat-tempat di mana ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah. Situs sejarah adalah tempat di mana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah. Situs lokal yaitu situs sejarah di daerah-daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki situs masing-masing. Ada daerah yang memiliki banyak situs yang mudah ditandai. Ada daerah dengan situs yang sedikit dan sulit dikenali. Situs yang dimaksudkan di sini adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Tradisi lokal. Tradisi lokal adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Misalnya, kelahiran bayi, hitanan, atau tradisi menyangkut akil balik, tradisi pernikahan, dan kematian. Selain itu ada tradisi terkait dengan kegiatan bersama masyarakat, seperti syukuran untuk panen atau penangkapan ikan di laut, tradisi mendirikan rumah, hingga tradisi menyambut hari-hari besar keagamaan masing-masing. Misalnya, Yasinan, termasuk dalam tradisi lokal. Berikut tradisi gotong royong beberapa daerah di Indonesia. Ada tradisi Rambu Solok di Toraja, tradisi Morakabola di Sulawesi Selatan, tradisi Marsialapari di Mandailing, tradisi Sinoman di Jawa, tradisi Nganggung di Kabupaten Bangka, dan lain-lain. Kemudian kesenian tradisional. Kesenian tradisional adalah kesenian yang diciptakan oleh masyarakat banyak yang mengandung unsur keindahan. Kesenian tradisional dapat dikatakan sebagai kesenian yang syarat akan nilai-nilai budaya yang patut untuk dilestarikan, karena dapat menyerap nilai-nilai kebudayaan lain, sehingga menjadi kesenian yang bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Berikut beragam kesenian tradisional di Indonesia yang menjadi kekayaan bangsa.
Ada ketoprak, lenong, ludruk, reog, wayang kulit, dan pencak silat. Kemudian permainan tradisional. Di beberapa daerah, permainan tradisional yang sudah terlupakan mulai dihidupkan kembali. Ada kelompok-kelompok permainan yang dibentuk lagi. Hal ini penting dilakukan untuk menguatkan rasa cinta pada bangsa. Permainan tradisional memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti melatih kekompakan, kebersamaan, gotong royong, dan saling menghargai. Berikut beberapa permainan tradisional yang perlu dilestarikan. Di antaranya ada gopak sodor, bola bekel, gundu atau kelereng, egrang, engklek, dan lain-lain. Kemudian menghargai makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan yang diolah dari bahan pangan hasil produksi setempat dengan proses yang dikuasai masyarakat. Makanan tradisional memiliki kearifan lokal dari masing-masing masyarakat. Makanan tradisional diolah khusus oleh suatu masyarakat berdasarkan resep khusus yang turun-temurun. Seringkali makanan tradisional kurang dihargai masyarakatnya sendiri karena sudah terbiasa. Padahal para ahli makanan atau ahli kuliner dunia justru menghargai makanan tradisional karena khas. Kekhasan makanan itu merupakan kekayaan budaya daerah-daerah di Indonesia. Selain makanan tradisional, ada juga minuman tradisional, jajanan tradisional, dan juga obat tradisional. Indonesia memiliki ragam tanaman tradisional yang dapat dijadikan bahan obat-obatan. Tanaman obat atau apotek hidup adalah jenis tanaman yang sebagian atau seluruh isi tanaman tersebut bermanfaat sebagai obat atau bahan ramuan. Selanjutnya, menghargai produk dan jasa lokal. Produk lokal merupakan kekayaan bangsa. Setiap daerah memiliki ciri khas dan produk lokal masing-masing. Produk lokal sudah dikenal dan memiliki nilai budaya bagi masyarakat. Contoh produk lokal diantaranya tas, sepatu, kerajinan, kain batik, dan lain-lain. Jasa lokal. Kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia tidak hanya menghargai kerajinan dan produk lokal, akan tetapi kita harus menghargai jasa lokal yang terdapat di sekitar kita. Sikap menghargai jasa lokal yang kita tunjukkan akan berperan penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Orang yang bekerja di bidang jasa biasanya menjual apa yang menjadi keahlian dan kemampuannya kepada orang lain. Contoh jasa lokal diantaranya ada tukang parkir, kemudian jasa pengiriman barang, ada jasa laundry, dan masih banyak lagi. Kemudian apresiasi lingkungan dan budaya lokal. Lingkungan dan budaya lokal merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal dengan cara aktif melakukan, mengonsumsi, menggunakan, dan mengembangkan. Lingkungan dan budaya lokal merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengapresiasi lingkungan dan budaya lokal dengan cara aktif melakukan, mengonsumsi, menggunakan, dan mengembangkan. Sikap apresiasi yang kita lakukan sekecil apapun sebagai wujud rasa cinta tanah air pada bangsa dan negara. Bentuk apresiasi terhadap lingkungan sekitar dan budaya lokal bermacam-macam. Di antaranya, aktif melakukan praktek-praktek budaya, aktif mengonsumsi makanan tradisional,
aktif menggunakan produk dan jasa lokal, dan aktif mengembangkan budaya lokal. Nah, itu tadi pembahasan materi menghargai lingkungan dan budaya lokal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.